sebabnya. Atau mungkin begini juga sih. Kadang-kadang kita ini hewan tidak kita manjakan. Hewan kalau mau disembelih kan harus dimanjakan. Biar dagingnya sehat. Kita enggak mentang-mentang sudah dibeli buat korban, dikasih makan semaunya. Akhirnya kambingnya nyumpah. Ya Allah, siapapun yang makan daging saya, kumatkan darah tingginya itu. Kalau bisa strokin aja sekalian. Karena ada kesunahan memanjakan hewan kurban gitu. Agar dagingnya sehat, hewan yang disembelih dalam keadaan bahagia, maka makan dagingnya juga sehat. Sampai sedemikian rupa. Jadi hadis yang saya bacakan tadi Sahih Muslim 1318, Nabi berkorban seekor sapi, para sahabat berkorban dengan seekor sapi 7 orang, unta 1 ekor atas nama 7 orang. Wafil Bukhari, dan tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari, an Aisyah, dari Aisyah. Aisyah itu siapa? Ummul Mukminin, istri Nabi radhiyallahu anha. Doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisaihi bil baqar. Telah berkorban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas nama istri-istrinya dengan seekor sapi. Di Sahih Bukhari 5228. Berarti begini, dianjurkan juga korban itu atas nama istri. Makanya jangan atas nama suami terus, Pak. Sekali-kali atas namakan istri gitu. Atau sekali korban suami istri ikut semua 1 ekor sapi. Memang sih 1 ekor kambing mencukupi sunnah kifayah untuk 1 keluarga. Karena anggota keluarga yang lain kan tidak sunnah muakkad. Karena anggota yang lain kan nggak nyari soalnya. Maka mau 1 kambing aja sudah mencukupi sunnah muakkadnya buat dia, soalnya kan buat pencari nafkah saja. Tapi kalau istri juga bergaji, gajinya besar, ya nggak bisa 1 kambing kan, berarti 2. Jadi sedemikian rupa. Nah, walaupun istri nggak nyari, istri Nabi kan nggak ada yang wanita karir, cuman Khadijah saja yang kaya. Nabi inisiatif sendiri, kadang-kadang beliau korban atas nama istrinya. Yang salahkan tuh orang yang ngomong begini loh, Pak, udah korban itu nggak usah atas sama suami, istri, anak-anak, cukup 1 kambing 1 keluarga udah mencukupi. Itu ngajarin pelit. Itu ngajarin pelit, nggak boleh ngomong begitu. Yang benar kalimatnya nggak begitu. 1 kambing sudah mencukupi kalau mampunya cuman itu. Tapi kalau ada kelonggaran rezeki lebih dari itu nggak apa-apa. Itu maksudnya lebih bagus karena 1 kambing 1 orang. Jadi andai kata di keluarga itu ada 3 orang kaya, nggak bisa 1 kambing, harus 3 kambing minimal untuk mencukupi gugur sunnah muakkadnya itu. Itu maksudnya. Kemudian yang berikutnya ingin saya tegaskan, kalau menghadiahkan pahala untuk orang lain sah-sah saja, banyak juga nggak apa-apa. Nah, ini saya ingin dudukkan 2 persoalannya. 1, menghadiahkan pahala. Menghadiahkan pahala itu apa? Kita korban, tapi pahalanya buat orang lain. Atau pahalanya kita bagi buat orang lain. Boleh. Karena Nabi sendiri yang lakukan. Nabi pernah berkorban begini, Allahumma hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Ya Allah, korban ini atas nama saya. Dan juga pahalanya atas semua umat saya yang tidak mampu berkorban. Itu kan hadiah pahala, Pak. Udah jelas orang yang nggak mampu korban kan nggak sunnah kan? Nggak sunnah muakkad, tapi pahalanya dibagi oleh Nabi. Boleh saja. Nabi pernah berkorban di kambing yang dia sembelih, beliau membaca, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah korban ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari semua umat Muhammad. 1 kambing cumanan. Itu bukan menggugurkan sunnah muakkad untuk semua umat, tapi Nabi menghadiahkan pahala. Itu maksudnya. Misalnya kita, Pak Presiden, Allahumma taqabbal min Jokowi wa min ali Jokowi wa min ummati Jokowi. Wah, ya Allah, terimalah korban ini dari Jokowi, dari keluarga Jokowi, dan dari semua rakyat Jokowi. Tapi nggak nyebut cebong doang, enggak apa ya? Apa kampret doang, tidak. Dari semua rakyat Jokowi. Boleh.
Dan wajar beliau lakukan itu karena presiden, kepala negara, boleh saja, nggak masalah. Ya panjenengan juga nggak sonolak, nggak mau, sorry, karena saya nggak milih dia misalnya. Nggak perlu juga begitu, yang namanya bagi pahala. Milih nggak milih itu urusan 2019. Urusannya sekarang dia kepala negara, kan begitu maksudnya. Jadi dia hadiah pahala, tapi dia nggak menggugurkan kewajiban, nggak menggugurkan sunnah muakkad. Gara-gara Pak Jokowi korban begitu, sepi yang korban jamaah Al-Hidayah. Ngapa Pak nggak korban? Udah sama presiden, diwakili oleh beliau. Nggak bisa, dia tidak menggugurkan sunnah muakkad, tapi pahalanya memang bisa dihadiahkan. Nah, termasuk begini, korban patungan. Kalau patungan satu sapi 7 orang kan jelas. Patungan rame-rame. Nah di kampung banyak Pak, terutama orang Jawa ya. Orang Jawa itu saking guyub rukunnya ya, saking gotong royongnya. Kalau mereka beli satu sapi 7 orang nggak keduitan. Duit 3 juta bagi mereka itu gede. Akhirnya mereka sokongan 100 ribuan gitu, demi beli 1 ekor sapi. Saya ditanya, sah nggak Ustadz korbannya? Sah sebagai korban. Selama yang disembelih hewan kurban dan disembelih pada hari raya korban, sah sebagai korban. Tapi pahalanya dibagi, bagi semua. Emang kan mereka nggak sunnah muakkad juga, wong mereka itu bukan orang kaya. Tapi kalau ada orang kaya masuk di situ, nyumbang 100 ribu, orang kaya nih, dia tidak gugur sunnah muakkad. Cuman cepek aja kata malaikat, anak aja elu. Ya memang nyumbang dia 100 ribu, tapi nggak gugur sunnah muakkad. Dia harus minimal beli 1 kambing lagi untuk menggugurkan sunnah muakkadnya. Itu maksudnya. Tapi kalau sama nggak mampu semua begitu, ya nggak apa-apa. Sah sebagai korban, uang pahalanya juga gede. Pahala berkorban itu mengalahkan pahala semua sembelihan. Saking gedenya. Yang penting dia yaumun nahri, disembelih pada hari kurban. Kalau di luar hari itu udah beda pahalanya sampai segitunya. Baik, sampai di sini kita buka sesi tanya jawab. Saya persilahkan. Pertanyaan